Saya menghargai pengalaman hidup Bapak. Saya menghargai pengalaman traumatik Bapak. Tapi itu tidak mungkin kita wariskan pada generasi kita terus-menerus. Bagaimanapun juga, generasi muda hari ini akan memiliki zamannya sendiri. Generasi muda hari ini akan memiliki tantangannya sendiri. Mereka akan memiliki musuhnya sendiri. Biarkan mereka menghadapi itu. Tidak kemudian hantu masa lalu harus kita wariskan menjadi hantu bagi mereka kemudian. Tidak bisa. Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Dalam mungkin tapi yang menunjukkan seluruh bukti buktinya. Kalau tidak marah, ya jangan marah. Buktinya mana? Ada peristiwa. Oke, apakah itu artinya kecurangan? Belum tentu. Sampai pengadilan memutuskan itu curang atau tidak curang. Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan. Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan. Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri. Adiana Pitupulu bungkam semua lawan debat. Kumpulan debat panas Adiana Pitupulu. Saya agak bingung ya. Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan. Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan. Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan. Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan. Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan. Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan. Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kadangkala banyak orang lihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Membentuk ya kita semua untuk membangun bangsa ini. Dan bangsa ini memang tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Bangsa ini tidak bisa dibangun di atas fitnah. Bangsa ini juga tidak bisa dibangun di atas kekerasan. Yang harus kita jujur tidak cuma pada program ke depan, tapi jujur pada masa lalu kita sendiri. Bagaimanapun juga rakyat harus tahu bahwa ada kekerasan yang pernah terjadi di masa lalu yang tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Itu juga harus dengan jujur kita akui sebagai sebuah persoalan yang tidak boleh diwariskan. Ada masalah-masalah perampasan hak atas tanah, pelanggaran HAM, penculikan aktivis sampai pembunuhan hakim yang juga tidak boleh terulang di masa depan. Dan saya percaya bahwa semua itu merupakan perjuangan kita bersama. Bahwa kemudian Pak Presiden Jokowi katakan kita harus lawan kebohongan, kita harus lawan fitnah door to door yang sekarang sedang terjadi. Sini yang dimarahi siapa? Meja. Meja itu ekspresi apa? Bukan, itu ekspresi bukan pakai meja. Itu logikanya nggak nyala. Bukan maksud saya gini loh. Meja itu salah apa sama harus dianiaya seperti itu? Ya itu ekspresi. Apa-apa. Kalau Pak, saya malu hanya adalah mau tidak yang menunjukkan seluruh bukti buktinya. Kalau tidak marah, ya jangan marah. Buktinya mana? Ada peristiwa. Oke, apakah itu artinya kecurangan? Belum tentu. Sampai pengadilan memutuskan itu curang atau tidak curang. Sampai lembaga kalau kemudian semua peristiwa kita tuduh kecurangan. Fungsi dan distribusi. Jalan yang disampaikan oleh Bang Adian adalah distribusi. Ya, distribusi itu jika kita tidak punya produksi, kita akan import. Oleh karena itu, yang akan dibuat oleh Prabowo Sandi. Kepala Kejaksaan Negeri. Bapak saya yang membuat surat dakwaan untuk sekian banyak orang PKI. Tapi saya pun sempat dituduh seperti itu. Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Oke, kalau misalnya kemudian Ripka Ciptaning anak seorang PKI, apa salah? Kalau kemudian misalnya dia korban-korban PKI tahun 65 bertemu untuk saling membangun kenalan, mereka bercerita dan sebagainya, mereka sudah di usia uzur mau meninggal bertemu lagi segala macam. Sebentar. Apa persoalannya? Kenapa kemudian kita selalu memiliki kekhawatiran berlebihan sebagai bangsa? Kurang apa lagi kita sebagai bangsa yang sudah bertahan sekian puluh tahun tidak mampu dianjurkan oleh siapapun? Kenapa kita masih takut pada orang tua ini? Sebentar Pak, saya menghargai pengalaman hidup Bapak. Saya menghargai pengalaman traumatik Bapak. Tapi itu tidak mungkin kita wariskan pada generasi kita terus-menerus. Bagaimanapun juga, generasi muda hari ini akan memiliki zamannya sendiri. Generasi muda hari ini akan memiliki tantangannya sendiri. Mereka akan memiliki musuhnya sendiri. Biarkan mereka menghadapi itu. Tidak kemudian hantu masa lalu harus kita wariskan menjadi hantu bagi mereka kemudian. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada yang membela PKI. Saya sudah tidak mau ketakutan masa lalu sudah wariskan pada muda kita. Ex-PKI jangan lagi menghidup-hidupkan. Orang pun bersama dari sekarang biarkan mendiamkan sesuatu yang dilakukan orang lain terasa samanya. Itu
apa yang disampaikan tadi bukan pencalonan tapi pelantikan. Angka 51% itu bicara pelantikan. Presiden Jokowi itu bicara tentang pencalonan. Dimanapun di seluruh dunia ini tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas, bahkan usia pun berbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu ada pro kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi selalu dalam politik ada kepentingan di balik seluruh langkah yang dilakukan. Kalau menurut saya melihat bahwa yang terbaik saat ini adalah tetap bertahan pada presiden threshold. Bagaimanapun juga pilihan tidak bisa kemudian dibiarkan sebebas-bebas. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan, tapi sekarang kita harus mengatur kembali kebebasan apa yang kita perjuangkan. Kebebasan kita maksudkan bukan kebebasan untuk berdebat kebencian, bukan kebebasan untuk mendebarkan kebohongan, bukan kebebasan untuk mengadu domba. Artinya bahwa kebebasan tetap berasas. Tanggung jawab kita terbesar adalah menjaga kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar kita mampu menjalankan norma-norma. Konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala turunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Bingung ya? Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan? Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kadangkala banyak orang lihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Momentum ya kita semua untuk membangun bangsa ini. Dan bangsa ini memang tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Bangsa ini tidak bisa dibangun di atas fitnah. Bangsa ini juga tidak bisa dibangun di atas kekerasan. Yang harus kita jujur tidak cuma pada program ke depan, tapi jujur pada masa lalu kita sendiri. Bagaimanapun juga rakyat harus tahu bahwa ada kekerasan yang pernah terjadi di masa lalu yang tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Itu juga harus dengan jujur kita akui sebagai sebuah persoalan yang tidak boleh diwariskan. Ada masalah-masalah perampasan hak atas tanah, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, sampai pembunuhan hakim yang juga tidak boleh terulang di masa depan. Dan saya percaya bahwa semua itu merupakan perjuangan kita bersama. Bahwa kemudian Pak Presiden Jokowi katakan, kita harus lawan kebohongan, kita harus lawan fitnah, door to door yang sekarang sedang terjadi. Kepala Kejaksaan Negeri, Bapak saya yang membuat surat dakwaan untuk sekian banyak orang PKI. Tapi saya pun sempat dituduh seperti itu. Ini tuduhannya membabi buta, yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Oke, kalau misalnya kemudian Rifka Ciptaning anak seorang PKI, apa salahnya? Kalau kemudian misalnya dia korban-korban PKI tahun 65 bertemu untuk saling membangun kenalan, mereka bercerita dan sebagainya, mereka sudah di usia uzur mau meninggal, bertemu lagi segala macam. Sebentar, apa persoalannya? Kenapa kemudian kita selalu memiliki kekhawatiran berlebihan sebagai bangsa? Kurang apa lagi kita sebagai bangsa yang sudah bertahan sekian puluh tahun tidak mampu dianjurkan oleh siapapun? Kenapa kita masih takut pada orang tua ini? Sebentar Pak, saya menghargai pengalaman hidup Bapak, saya menghargai pengalaman traumatik Bapak, tapi itu tidak mungkin kita wariskan pada generasi kita terus menerus. Bagaimanapun juga, generasi muda hari ini akan memiliki zamannya sendiri, generasi muda hari ini akan memiliki tantangannya sendiri, mereka akan memiliki musuhnya sendiri. Biarkan mereka menghadapi itu, tidak kemudian hantu masa lalu harus kita wariskan menjadi hantu bagi mereka. Tidak bisa. Tidak ada yang membela PKI. Saya tidak mau ketakutan masa lalu sudah wariskan pada muda kita. Ex-PKI jangan lagi memhidup-hidupkan. Orang mulia bersama dari sebenarnya saya biarkan berbicara tentang keselamatan dalam bangsa lain, orang lain dan sesamanya. Kalau begitu kita bikin perbandingan